Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Rita dengan NPM 30 dan saya Dwi Widianti dengan NPM 37. Di sini kami akan menjelaskan mengenai audit sampling. Audit sampling merupakan pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Populasi bukti audit mencakup sampel bukti audit. Alasan pengujian sampel karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh auditor. 2. Karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga, validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Yang keempat, praktik pengujian sampel telah berlaku umum dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Penerapan pengujian sampel. Audit sampling diterapkan pada kedua macam pengujian audit, yaitu pengujian sistem pengendalian intern atau test of control, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis, disebut dengan atribut sampling. Pengujiannya yaitu pengujian substantif atau substantif test, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan, disebut dengan variabel sampling. Metode audit sampling. Yang pertama yaitu sampling non-statistika, yaitu sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Yang kedua yaitu sampling statistika, yaitu sampling yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi dalam skala yang terbatas. Pilihan metode sampling. Yang pertama yaitu kedua sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Yang kedua metode sampling juga sama-sama mengandung risiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik risiko sampling maupun risiko non-sampling. Dasar pemilihan metode sampling. Dasar pemilihan metode sampling yang pertama, pertimbangan biaya dan manfaat, cost and benefit. Kedua, volume dan karakteristik transaksi. Ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Manfaat sampling statistika. 1. Yaitu penentuan sampel lebih efisien. 2. Pengukuran kecukupan bukti lebih terarah. Ketiga, pengevaluasian sampel lebih terarah. 4. Memudahkan auditor di dalam mengkualifikasi dan mengontrol risiko sampling. Risiko sampling pada pengujian pengendalian yaitu the risk as assessing control risk too low, juga disebut dengan the risk of overreliance atau risiko terlampau percaya terhadap SPI atau risiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. Yang kedua yaitu the risk of assessing control risk too high, juga disebut dengan the risk of underreliance atau risiko terlampau tidak percaya terhadap SPI atau risiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Risiko sampling. Pada pengujian substantif, the risk of incorrect acceptance atau risiko menerima kesimpulan yang salah. Saldo rekening mengandung salah saji material disimpulkan tidak mengandung salah saji material. Yang kedua yaitu the risk of incorrect rejection atau risiko menolak kesimpulan yang benar. Saldo rekening tidak mengandung salah saji material disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Rita. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai resiko non-sampling. Resiko non-sampling adalah resiko dalam pengujian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sumber resiko non-sampling antara lain yang pertama, human mistakes, seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen. Kemudian yang kedua, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Kemudian yang ketiga, kesalahan interpretasi hasil sampel. Kemudian yang keempat, mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain, seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Kemudian selanjutnya, atribut sampling. Atribut sampling adalah pengujian sampling untuk SPI
Pengujian hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian. Contohnya, prosedur otorisasi, dokumen dan catatan, kemudian prosedur pemeriksaan independen. Kemudian atribut sampling umumnya hanya digunakan pada saat dilakukan pengujian tambahan untuk mendukung lower assess level of control list. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel pilihan jumlah sampel. Di sini ada tabel ukuran sampel untuk populasi 35.000 units. Bisa dilihat tabelnya seperti yang tertera dalam gambar. Kemudian selanjutnya tabel pilihan jumlah sampel yang menunjukkan 10% risk of assessing control risk to low. Kemudian selanjutnya metode pengambilan sampel. Random number sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan tabel angka random. Dalam metode ini pengambilan sampel bisa dalam bentuk yang pertama sampling without replacement, yaitu angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Kemudian sampling with replacement, yaitu angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Selanjutnya, contoh random sampling. Auditor akan mengambil 10 sampel dari populasi faktur yang bernomor 0001 sampai dengan 4000. Pengambilan sampel berdasarkan angka random menggunakan 4 angka pertama dimulai dari baris ke-6. Nomor faktur terpilih adalah seperti tampak dalam tabel berikut. Berikut ini tabel penggunaan angka random. Kemudian Systematic sampling. Systematic sampling adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu, misalnya kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Angka interval dapat dihitung dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel, sehingga jika jumlah sampel sebanyak 40 unit akan diambil dari populasi sebanyak 2.000 unit, maka skip interval adalah 5 unit atau 2.000 unit per 40 unit. Kemudian systematic sampling. Selanjutnya, titik awal dari pemilihan sampel adalah nomor sampling unit yang jatuh pada range antara 1 sampai 50 pada tabel angka random. Pertimbangan kualitatif dalam pengujian sampel. Penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruhnya terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematik akan berpengaruh besar terhadap objek pemeriksaan. Sekian presentasi yang dapat Kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.